Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio dengan warna-warni baju yang meriah, termasuk ada kotak catur. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita diabaikan suami. Tidak sedikit kita mendengar atau bahkan mungkin ada yang mengalami di antara kita seorang istri yang diabaikan oleh suaminya. Harusnya bagaimana kata Abdel? Ngomong dong sama suaminya. Saya merasa kurang diperhatikan di masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tadi Abdel bilang suaminya merasa sudah cukup, tapi istrinya merasa kurang. Artinya harus ada musyawarah. Ngomong, bicara. Apa sih hak istri? Satu. Hak istri adalah mas kawin. Anda lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar, sedekah dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau seorang suami tidak berikan mahar kepada istrinya, artinya dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, tidak memenuhi kewajibannya, sudah mengabaikan istri. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya kalau suami suka bentak istrinya, galak sama istrinya, meremehkan istrinya, menganggap istrinya tidak ada, alah lu perempuan tahu apa? Artinya dia belum memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Wajib mempergauli istri dengan ma'ruf. Kemudian apa yang ketiga? Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan seorang ibu wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya sesuai dengan kemampuan, oleh suaminya sesuai kemampuan si suami tadi. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kata Nabi, bukan seorang suami yang gagah dan perkasa, karena dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kemudian apalagi? Suami wajib memberikan makanan, pakaian, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mengejek istrinya dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil istrinya, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan karena bule. Yang datang sawo mati. Iya. Sawo cenderung mentah. busuk. Ya. Ada yang sawo busuk. Iya. Pengen merah, plok, dimerahin. Iya. Nah, boleh sekedarnya. Jadi memanggil pasangan dengan panggilan yang baik itu kewajiban para suami, sehingga kalau semua yang saya sampaikan dikerjakan oleh suami dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah istri tidak merasa diabaikan sedikit pun. Amin. Amin. Iya. Baik, itu dia tausiah singkat lama mengenai tema kita. Sekarang langsung diberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada kesempatan satu penanya, boleh diangkat tangannya sesuai tema ya Bu ya. Mana yang mau bertanya Bu? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Romlah dari Majelis Taklim Mardotillah Depok. Ya. Mas, saya ingin bertanya, bagaimana seandainya si istri yang bekerja terus-menerus, sedangkan si suami tidak bekerja, terus bagaimana itu hukumnya sedangkan suami nganggur aja di rumah gitu, tidak bekerja. Kalau suami sudah maksimal berusaha cari kerjaan, dia pun usaha tidak dapat, istrinya bekerja, istrinya berpikir rezeki keluarga kita diantaranya melalui istri saya, makanya perlakuan istrinya dengan baik, suami bantuin urusan rumah tangga termasuk ngurusin anak. Tapi kalau suaminya tidak kerja, dia tidak ada usaha nyari kerjaan, tidak ada usaha nyari lapangan pekerjaan sendiri, suaminya dosa. Artinya dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kembali ke istrinya, relakah punya suami begitu? Kalau dia rela, lanjutkan. Resiko pegel, lakinya nganggur mulu. Kalau nggak rela, boleh gugat cerai karena taklik. Talak mengatakan, kalau suami, kata suami,
Kalau saya tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, istri saya tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya syaratnya sudah terpenuhi. Iya, gitu Bu. Tapi kalau misalnya mah udah selama beberapa tahun menikah, suaminya kerja, terus di PHK. Bukan nggak mau kerja, memang nggak dapat kerja. Tapi baru 3 bulan aja si istri udah nggak tahan. Artinya istrinya nggak tahu syukur. Istri itu lupa diri. Jangan lupa hidup ini ibarat roda berputar. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit. Makanya bini cari duit. Waktu suami nggak dapat duit, bini tampil jadi pahlawan. Begitu, jadi bini jangan ngambek mulu. Tahu, ngambek mulu, iya. Ngambek mulu, nggak pakai Ngambek, wae, pikiran. iya. Di PHK lakinya juga ogah di PHK. Benar. Kita masih membahas tema tentang diabaikan suami. Sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Dewi Sri yang bertanya melalui hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ketika saya sakit, suami saya sedang tugas di luar negeri. Dia sangat sibuk sampai-sampai tidak jenguk saya dan biaya rumah sakit ditanggung keluarga saya karena suami saya tidak mengirimkan uang bulanan dan saya nggak kerja. Apakah saya telah diabaikan suami karena pekerjaannya? Diabaikan. Tapi suami kerja nyari duit buat bini. Iya. Asal suami tetap sayang kepada Anda, tidak berselingkuh, kemudian apa yang dia hasilkan diberikan kepada Anda, itu tidak mengabaikan. Iya. Justru penuh perhatian, sayang bini nyari duit yang banyak. Iya. Tapi waktu sakit nggak dikirimin uang mah, kalau nggak dijenguk mungkin karena jauh ya. Tapi Iya. nggak dikirimin uang. Mungkin pada saat itu uangnya belum dapat. Iya. Wahai para istri, jangan Anda mengira tiap suami berangkat dapat duit, belum Nah, tentu. tuh. Maaf, kita sering lihat naik bis, naik mobil, naik apa aja. Di pinggiran jalan tuh bapak-bapak bawa skop, bawa cangkul, Iya. bawa pengki, Kulit duduk sindang, ya. aja. Nyender aja di bawah pohon tuh di daerah Kalibata, di Pondok Kemang Cabe, juga saya lihat banyak, banyak iya. begitu. Artinya dari rumah berangkat subuh nggak ada yang nyuruh kerja. Makanya jadi bini cari duit dan minta sama suami doang. Jadi suami kalau nggak ngasih juga nggak sakit hati. Uang rezekinya kita cari, begitu Bu. Gitu, Bu Wina. Pada ketawa. Mau nyari duit sih mah, tapi sama laki nggak boleh kerja. Suami harus tahu diri. Iya. Kalau bininya mau nyari duit silahkan doain biar kita dapat duit. Udah mas suami nggak punya duit, bininya kerja dilarang. Makan apa tuh anak? Batu, kagak bisa. Iya. Berikan izin istrinya nyari duit, doain, begitu caranya mah. Iya, begitu. Ya, baik. Sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Salim yang mau bertanya. Siapa? Silakan angkat tangannya. Boleh, Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Indina dari Majelis Taklim Ad-Nikmah, Ya. Bukit Duri, Tebet. Mangga. Yang ingin saya tanyakan, Mak, apakah ini termasuk suami yang mengabaikan? Ada rumah tangga, tapi suami pulang ke rumah orang tuanya, si istri pun juga pulang ke rumah orang tuanya. Wah. Jarang ketemu gitu, Mak. Kadang-kadang seminggu sekali ketemu, 2 minggu sekali. Kok nggak ada rasa kerinduan gitu loh. Enggak, awal waktu pernikahan perjanjiannya bagaimana? Mungkin mereka belum punya rumah, numpang rumah mertua, mertuanya bawel. Jadi pulang ke rumah masing-masing. Makanya jadi orang tua kita harus welcome ketika anak kita menikah. Terima mantu kita apa adanya. Maaf, banyak yang menentukan orang tua sama mertuanya bawel, perengat, perengut. Tuh mantu jadi pegel. Kembali kepada mertua, kita rangkul anak kita sudah nikah, relakan. Kamar sonogi, di depan sonogi, kamar mandi yang ono deh, tuh yang di luar. Iya. Tapi ini mah hubungan rumah tangganya sih baik-baik aja. Ya. Punya Antara anak nggak? besan sama besan pun juga hubungannya baik. Punya anak nggak? Belum punya anak justru itu. Ya, gimana? Saran ketemu, saya, ya? saran saya, kita sebagai orang tua berunding dengan besan kita, beliin tuh anak rumah. Ya. Kalau nggak minimal dikontrakin rumah, baru kita orang tua tanggung jawab. Jangan nyalahin anak doang, mikir kita orang tua, biar Tuh. mereka bahagia. Begitu orang tua mah. Tuh orang tua gitu. Ya, oke? Bantu sampai mereka mampu. Oke? Karena ngitung 1, 2 baru tinggi 10 Iya. begitu Bu. Iya. Oke. Kalau ada uang untuk membelikan rumah gimana? Kontrakin, patungan sama besan, kontrakin walaupun sekamar. Dia lebih senang kok berdua daripada sama kita. Ini mah anak kita keramas diketawain. Nah kita anak kita Iya. pegal, kesian kan. Tuh, Anto keramas mulu makanya. Iya. Gitu Bu, masih bingung mukanya Ibu ya. Kalau mau cari kontrakan Jadi sama saya sekali ya. lagi. Ya. Kalau anak kita kekurangan, dia tetap anak kita. Boleh jadi kita berpikir rezeki anak kita melalui saya, bukan dia malas. Maka kita bantu. Kalau mampu beliin rumah, nggak mampu kontrakin rumah. Kewajiban kita kok Bu. Ya. Oke Bu?
Ya. Makasih, Bu. Walau Iya. bagaimana kita. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kontrakan di dekat saya ada Bu, 500.000. Nah, ngambil untung. Tadi Iya. 3,5 Mama dengar kemarin. Kamar mandi dalam. Iya. Tapi tidur di lapangan, ya.